Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 wilayah yang ada pada world map atau peta dunia di seri Seirei Gensoki. Karena pada spoiler dan pembahasan kedepannya akan selalu menyinggung banyak wilayah, ditambah setting latar tempat pada seri ini yang tidak hanya memfokuskan pada satu wilayah saja, maka informasi dan perbedaan dari tiap wilayah perlu untuk diketahui. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Keseluruhan dari latar tempat pada alur cerita Seirei Gensoki terletak di suatu benua yang bernama Benua Eufelia. Benua Eufelia ini terbagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu wilayah Stral di sebelah barat, wilayah Wilderness di tengah benua, dan wilayah Yagumo di sebelah timur. Terkhusus untuk wilayah Stral dan Yagumo yang merupakan wilayah huni manusia, masing-masing dari wilayah ini tersusun dari beberapa negara lagi. Sedangkan untuk wilayah Wilderness yang merupakan hamparan hutan belantara yang sangat luas, yang juga memisahkan wilayah Stral dan wilayah Yagumo, hanya dihuni oleh ras demi-human saja. Nah, yang pertama, mari kita bahas dari sisi barat terlebih dahulu, sekaligus merupakan wilayah yang paling pertama diperlihatkan pada seri ini, yaitu wilayah Stral. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, terjadi perang besar antara manusia dan iblis. Perang itu disebut dengan Perang Ilahi. Saat itu, Six Wise Gods atau 6 dewa bijak muncul dan memimpin manusia menghadapi pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis. Sebenarnya, saat itu tidak hanya 6, tapi ada 7 dewa yang muncul. Namun dewa ke-7 diasingkan oleh yang lainnya dan dihapus dalam sejarah. Sehingga semua keturunan di wilayah Stral tidak mengetahui keberadaan dewa ke-7 dan hanya mengetahui bahwa ada 6 dewa bijak saja. Menjelang tahap akhir dari Perang Ilahi, para pahlawan yang merupakan murid atau pengikut dari 6 dewa bijak muncul. Dalam sejarah Stral juga tertulis bahwa tepat 1000 tahun setelah era suci dimulai, para pahlawan akan terpanggil kembali. Dan benar saja, di timeline utama saat ini, yaitu pada tahun 1000, para pahlawan dari Jepang terpanggil ke berbagai penjuru di wilayah Stral. Orang-orang di Stral memuja 6 dewa bijak. Karena itulah, keberadaan para pahlawan terpanggil yang dikenal merupakan murid atau pengikut dari 6 dewa bijak sangat diagungkan. 6 dewa bijak juga terlibat dalam menciptakan dan memberikan teknik sihir pada orang-orang di Stral. Teknik sihir sendiri jauh lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan dengan seni roh. Karena itulah semua manusia di Stral menggunakan teknik sihir, sementara pengguna seni roh telah menurun drastis dan bahkan telah punah di wilayah Stral saat ini. Wilayah Stral tersusun dari banyak negara. Saat ini telah diketahui ada 4 negara besar dan beberapa negara kecil. Yang pertama ada Kerajaan Beltram, kerajaan yang merupakan tempat lahir sekaligus tempat Rio dibesarkan. Lalu di sebelah timur Beltram ada Kerajaan Galar. Kerajaan Galar ini merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh Rio sejauh ini. Bahkan nantinya Rio akan memiliki rumah dan tinggal di Kerajaan Galar bersama dengan haremnya. Selanjutnya di bagian selatan wilayah Stral ada Kerajaan Sentostella. Kerajaan ini sangat tertutup dan bersifat sangat rahasia dari kerajaan lainnya. Lalu di wilayah utara ada Kekaisaran Proxia, negara yang selalu menjajah negara-negara kecil di sekitarnya. Kekaisaran Proxia juga diketahui berhubungan dekat dengan pasukan tentara bayaran The Heavenly Lion yang dipimpin oleh Lucius. Beberapa negara lainnya yaitu Kerajaan Rubia, Kerajaan Paladia, dan Republik Demokratik Saint Erika merupakan negara kecil yang terletak di bagian utara wilayah Stral. Setelah Stral, selanjutnya adalah wilayah tengah benua Eufelia, yaitu Wilderness atau daerah hutan belantara. Wilayah Wilderness ini terletak di sebelah timur wilayah Stral. Wilayah Stral dan Wilderness dibatasi oleh pegunungan Nephilim. Di tengah Wilderness terdapat sekelompok demi-human yang berkumpul dan hidup bersama di sebuah desa yang bernama Desa Roh. Kelompok demi-human ini tak ingin mereka disebut dengan sebutan Ajin atau demi-human. Mereka menyebut diri mereka dengan sebutan Rakyat Roh. Rakyat Roh sendiri terdiri dari berbagai ras, diantaranya adalah Elf, Dwarf, dan Werbeast. Mereka dipimpin oleh beberapa dewan desa. Sejauh ini hanya 3 dewan yang diperlihatkan, yaitu Panatua Elf Sildora, Panatua Dwarf Dominic, dan Panatua Werfox Ursula. Berbeda dengan orang-orang di daerah Stral yang menggunakan teknik sihir, Rakyat Roh menggunakan seni roh. Ras demi-human memiliki fisik yang lebih kuat dan kecocokan yang lebih tinggi dengan seni roh dibandingkan dengan manusia. Karena itu, di sini juga Rio telah tinggal dan banyak belajar hingga ia berhasil menyempurnakan seni rohnya. Desa Roh menutup diri dari dunia luar.
Mereka juga membenci manusia yang selama ini telah memperlakukan mereka dengan buruk. Ryo sendiri adalah manusia pertama yang diterima di Desa Roh, bahkan ia diakui sebagai teman sumpah mereka. Selama Ryo tinggal di Desa Roh, ia dekat dengan beberapa gadis desa, di antaranya adalah Sarah, Ovia, dan Alma. Mereka bertiga juga adalah keturunan langsung dari Dewan Desa yang menjadikan mereka sebagai putri desa yang dihormati. Berbeda dengan manusia di Stral yang memuja 6 dewa bijak, rakyat Roh memuja Roh. Dalam hal ini, mereka memuja Dryas yang merupakan roh humanoid Grade 3. Selain Dryas, roh humanoid yang diketahui adalah Aisia, roh terkontrak Ryo. Itu jugalah salah satu alasan Ryo sangat dihormati di desa. Rakyat Roh juga mengadakan festival Roh Agung setiap tahun di Grade 3 yang merupakan tubuh utama Dryas. Di Desa Roh ini, rakyat Roh dan Roh hidup berdampingan. Beberapa dari mereka bahkan ada yang mengontrak roh, seperti Sarah, Ovia, dan Alma. Selain itu, teknologi di Desa Roh jauh melampaui wilayah manusia dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang sihir. Rakyat Roh memiliki pengetahuan sihir dan seni roh yang lebih tinggi dibandingkan wilayah manusia. Mereka juga memiliki banyak artefak langka yang bahkan keberadaannya tak ada di wilayah manusia. Contohnya adalah artefak penyimpanan ruang dan waktu, atau time space case, berbagai jenis batu roh, artefak teleportasi, berbagai senjata sihir, dan lain sebagainya. Lalu di bidang pertanian dan pangan, rakyat Roh memiliki tanah yang bagus yang diberkati oleh Dryas, sehingga dapat menghasilkan berbagai jenis makanan yang lebih baik. Rakyat Roh juga berkumpul dari berbagai penjuru, karena itulah berbagai jenis makanan dari segala penjuru dunia ada di sana. Bahkan alkohol dan ramuan obat di Desa Roh juga memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan tak bisa dibandingkan dengan yang ada di wilayah manusia. Jadi bisa dibilang, meskipun Desa Roh berada di tengah hutan belantara, namun mereka jauh lebih unggul di berbagai bidang dibandingkan dengan semua wilayah manusia. Wilayah terakhir adalah bagian timur benua, yaitu wilayah Yagumo. Bagi orang-orang Stral, keberadaan wilayah Yagumo sangat asing dan tak terjangkau. Ini dikarenakan mereka tak bisa melewati wilayah wilderness yang dikenal sangat luas dan berbahaya jika ingin mencapai Yagumo. Wilayah Yagumo memiliki kebudayaan yang sangat mirip dengan budaya Jepang dalam berbagai bidang, baik itu dalam hal arsitektur, makanan, dan lain sebagainya. Begitupun dengan ciri khas mereka. Ciri khas yang paling menonjol adalah kebanyakan dari mereka memiliki rambut berwarna hitam, di mana hal ini bahkan tak ada di wilayah Stral. Selain itu, penyebutan nama di wilayah Yagumo didahului dengan nama keluarga terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama pribadi. Contohnya Karasuki Ayame. Karasuki adalah nama keluarganya dan Ayame adalah nama pribadinya. Ini berbeda dengan wilayah Stral yang didahului dengan nama pribadi terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama keluarga. Contohnya Celia Claire. Celia adalah nama pribadinya dan Claire adalah nama keluarganya. Wilayah Yagumo terdiri dari 30 negara, namun sejauh ini hanya 2 yang pernah disebutkan di light novelnya, yaitu Kerajaan Karasuki dan Kerajaan Rokuren. Kerajaan Karasuki sendiri adalah kampung halaman orang tua Ryo. Ryo juga telah tinggal di sini dan bertemu dengan keluarga serta orang-orang yang berhubungan dengan orang tuanya. Berbeda dengan manusia di wilayah Stral yang menggunakan teknik sihir, manusia di wilayah Yagumo menggunakan seni roh. Ini dikarenakan karena teknik sihir tak pernah menyebar ke Yagumo. Namun karena manusia dan seni roh memiliki kecocokan yang rendah, maka hanya ada beberapa orang saja yang memiliki kemampuan seni roh yang cukup tinggi. Di antaranya adalah Gouki dan ayah Ryo yaitu Zen. Sebagian besar dari mereka hanya menggunakan seni roh di tingkat yang rendah, yang biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti contohnya adalah membuat air. Nah, dari ketiga wilayah, Yagumo merupakan wilayah yang paling sedikit dikunjungi oleh Ryo. Sejauh ini, Ryo hanya mengunjungi Yagumo 2 kali, yaitu pada volume 3 dan volume 17 light novelnya. Sementara, wilayah yang paling sering dikunjungi oleh Ryo adalah wilayah Stral, di mana wilayah ini juga adalah tempat Ryo menetap saat ini. Ryo juga sering mengunjungi Desa Roh. Ryo dapat dengan mudah ke Desa Roh karena ia memiliki artefak teleportasi, sehingga ia bisa berpindah secara langsung dan instan ke Desa Roh. Dan nantinya, orang-orang yang dekat dengan Ryo dari Desa Roh dan wilayah Yagumo akan ikut bersama dengan Ryo ke wilayah Stral. Di antaranya adalah Sarah, Ovia, Alma, dan Latifa dari Desa Roh, serta Sayo, Shin, Gouki, dan keluarganya dari wilayah Yagumo. Mereka semua nantinya akan ikut dan tinggal bersama dengan Ryo, Aisia, Celia, Miharu, dan yang lainnya di wilayah Stral. Nah, mungkin itulah semua spoiler dan pembahasan seri Gensuki pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa
di video berikutnya.